Kesuksesan adalah hak setiap orang. Setiap orang berhak memiliki harapan menjadi orang yang sukses, termasuk Anda sebagai mahasiswa. Mahasiswa sukses tentu tidak hanya mereka yang memiliki IPK tinggi saja, tapi mereka yang dapat bersaing di dunia nyata, dapat berkontribusi di dunia nyata, serta dapat menjalin relasi sebanyak-banyaknya untuk bermanfaat umat di dunia ini. Berikut 10 tips menjadi mahasiswa sukses yang patut Anda jalankan. Yang pertama adalah diluruskan niat. Niat adalah hal utama dalam setiap aktivitas kita, termasuk dalam pembelajaran. Niat yang suci, niat yang lurus menuntut ilmu akan membawa Anda pada keberkahan apa yang Anda cari. Niat yang hanya mencari IPK tinggi saja tentu tidak akan membawa hasil yang memuaskan. Tapi niat yang murni, tulus menuntut ilmu, mencari ridha Allah, tentu anak ini akan membuat Anda lebih lapang dada, membuat Anda lebih dimudahkan dalam setiap proses penuntut ilmu. Yang kedua adalah motivasi diri. Motivasi adalah hal yang penting untuk Anda miliki. Motivasi terbaik adalah datang bukan dari orang lain, melainkan dari diri Anda sendiri. Motivasi adalah dorongan diri untuk menjadi lebih baik, selalu lebih baik dan lebih baik bukan dari siapapun, tetapi lebih baik dari diri sendiri. Memiliki motivasi yang kuat, gigih dan pantang menyerah, hingga Anda mendapatkan goal apa yang Anda harapkan. Orang lain mungkin bisa memberikan motivasi kepada Anda, tapi sejatinya hanya diri Anda sendirilah yang mampu menjaga motivasi diri itu ada dalam diri Anda. Yang ketiga adalah tentukan target Anda. Tentukan target kuliah Anda, tentukan target belajar Anda. Apakah Anda hanya akan menjadi mahasiswa yang lulus dengan IPK tinggi saja? Apakah Anda akan menjadi mahasiswa yang setelah lulus kemudian bingung mau kerja di mana? Ataukah Anda ingin menjadi seorang mahasiswa yang setelah lulus memiliki banyak relasi, banyak kenalan, dan mempermudah jaringan Anda ketika Anda mencari pekerjaan? Ataukah Anda ingin setelah lulus nanti Anda punya karir cemerlang, dan itu membanggakan kedua orang tua Anda, membanggakan keluarga Anda, dan membanggakan lingkungan sekitar Anda? Tentukan target ini dari sekarang. Jika Anda targetnya hanya sekedar lulus saja, kemudian tak tahu lulus mau jadi apa, itu kembalinya ke Anda, dan hasil pun nanti akan sesuai dengan target yang Anda terapkan saat ini. Oke, sekali lagi, miliki target. Berikutnya adalah atur strategi. Ketika Anda sudah menentukan target Anda, maka mulai sekarang aturlah strategi apa yang akan Anda lakukan. Ketika Anda ingin menjadi mahasiswa yang sekedar lulus saja, mungkin Anda hanya cukup mengikuti perkuliahan, datang, pulang, ikuti prosesnya, kerjakan tugas cukup. Tapi ketika Anda memiliki target ingin lulus, kemudian punya banyak jaringan, kemudian menjadi aktivis di masyarakat, kemudian dapat berkontribusi besar, bahkan mungkin memiliki karir yang cemerlang, maka tentu strategi Anda jauh lebih besar daripada Anda hanya datang kuliah duduk diam. Ya, lebih dari itu, untuk menjadi seorang yang lulus dengan banyak jaringan, ketika kuliah Anda pun harus menjalin jaringan sebanyak mungkin dengan teman-teman Anda, dengan teman-teman di kampus, dengan teman-teman di luar kampus, dengan teman-teman di luar jaringan mahasiswa. Tentu ini akan sangat bermanfaat buat Anda ke depannya. Jika Anda punya target ke depan, ingin menjadi seorang pemimpin yang sukses, ingin menjadi seorang yang karirnya sukses, maka dari sekarang, sejak mahasiswa lah Anda atur strateginya. Saya harus melatih kepemimpinan saya harus melatih mental saya, sehingga kelak ketika lulus saya betul-betul menjadi apa yang saya harapkan. Sekali lagi, atur strategi. Tidak ada sesuatu terjadi tanpa adanya strategi yang bagus. Manajemen diri, atur strategi untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Selanjutnya, deadline your life. Deadline adalah salah satu kunci dalam keberhasilan. Tanpa deadline, banyak waktu kita terbuang dengan sia-sia. Deadline membantu membuat kita lebih terarah dalam bekerja. Deadline membuat kita lebih bersemangat dalam menjalani hidup. Ada sebuah kalimat bagus ya yang harus kita ikuti, yaitu the power of kepepet. Apa sih the power of kepepet? The power of kepepet adalah kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi berdaya ketika kita sudah ketemu deadline. Maka dari itu, deadline hidup Anda, deadline aktivitas Anda, baik itu deadline harian, deadline mingguan,
deadline bulanan atau bahkan deadline tahunan Anda. Miliki deadline. Kemudian atur deadline Anda meskipun mungkin deadline-nya masih lama. Contoh, Anda punya tugas, deadline-nya dalam waktu 1 minggu, maka selesaikan dalam waktu kurang dari 1 minggu. Ketika Anda bisa, laksanakan. Ketika tidak bisa, baru Anda sesuaikan dengan kemampuan Anda. Sekali lagi, miliki deadline. Karena deadline adalah kekuatan kita. Selanjutnya adalah buat agenda harian. Ini wajib Anda lakukan dalam rangka memanage waktu Anda yang 24 jam agar menjadi waktu yang bermanfaat penuh. Buat agenda harian Anda, dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Bangun tidur tanggal sekian, hari Senin tanggal sekian. Bangun tidur saya mau apa, mau mengerjakan apa, saya mau rapat apa, saya mau ikut kegiatan apa, mau mengerjakan tugas apa. Buat itu semacam jadwal harian Anda. Tatalah itu. Miliki buku harian, buku kecil yang Anda bisa gunakan untuk Anda saku kemanapun Anda pergi. Dan jadikan itu sebagai reminder, sebagai pengingat bahwa, oh saya punya target yang harus saya selesaikan hari ini. Apa-apa-apa. Ya, susun target berdasarkan skala prioritas. Susun target berdasarkan mana yang paling penting. Kita akan belajar skala prioritas ada 4, mana yang penting dan mendesak, mana yang penting tidak mendesak, mana yang mendesak tidak penting, dan mana yang tidak penting dan tidak mendesak. Maka dahulukan mana yang penting dan mendesak, abaikan, akhirkan mana yang tidak penting dan tidak mendesak. Oke, jika telah selesai, lakukan itu centang. Dan ini akan membuat Anda lebih semangat menjalani hidup. Selanjutnya adalah kenali cara belajar efektifmu. Setiap orang tentu punya cara belajar yang berbeda-beda. Ada orang tipe auditori, visual, dan lain-lain. Ini akan saya bahas di video selanjutnya. Yang pasti, kenali cara belajar efektifmu. Setiap orang punya cara belajar sendiri-sendiri. Silakan nanti dicari ya video saya berikutnya. Dan ini akan membantu Anda mendongkrak prestasi Anda. Ketika Anda paham diri Anda seperti apa, maka belajar sesuai dengan karakter Anda. Dan ini akan sangat membantu Anda dalam memahami setiap perkuliahan yang Anda dapat. Selanjutnya, jadilah mahasiswa yang aktif. Ya, menjadi mahasiswa aktif artinya bahwa Anda tidak pasif tentu ya. Aktif bisa aktif di dalam kelas, bisa aktif di luar kelas, dan ini akan menjadi nilai plus buat Anda. Seorang dosen tentu akan melihat keaktifan Anda sebagai soft skill yang tidak dimiliki oleh mahasiswa yang pasif. Seorang dosen dan juga teman-teman Anda akan menilai Anda sebagai mahasiswa plus, yang mana Anda berani aktif. Entah itu aktif bertanya, entah itu aktif berpartisipasi dalam kegiatan apapun, termasuk aktif di kegiatan ekstrakurikuler, aktiflah. Karena Anda masih muda, ketika Anda aktif maka Anda memiliki peluang belajar yang banyak sekali dari manapun itu. Selanjutnya, gabung di organisasi kampus. Apapun itu, saya yakin kampus memiliki organisasi yang layak diikuti oleh mahasiswa. Baik itu organisasi BEM, himpunan mahasiswa jurusan, unit kegiatan mahasiswa, atau organisasi yang lainnya. Ikutilah, bergabunglah di sana. Jika Anda di kampus Muhammadiyah, tentu Anda mengenal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Silahkan bergabung di sana. Ketika Anda gabung organisasi, maka Anda akan mendapatkan ilmu di luar kelas yang itu akan sangat bermanfaat buat hidup Anda. Ilmu manajemen organisasi, ilmu manajemen aktivitas, ilmu berinteraksi dengan orang lain, ilmu untuk saling memahami, ilmu untuk memanage sebuah acara, untuk public speaking. Ini akan Anda banyak pelajari di organisasi dan tidak diajarkan di dalam kelas. Maka manfaatkan kesempatan Anda sebagai mahasiswa untuk gabung di organisasi kampus. Semua pengalaman di organisasi akan sangat bermanfaat buat hidup Anda. Terakhir adalah ikhtiar langit, berdoa, berusaha. Usaha sudah maksimal, lanjutkan dengan sholat, tahajud, sholat duha, puasa Senin Kemis, banyak berdoa, mohon doa orang tua, banyak bersedekah, berbuat baik kepada teman-teman dan lain sebagainya. Sehingga ini akan membuka pintu langit, membuka keridhaan Allah, agar usaha yang Anda lakukan untuk sukses itu mendapat ridhonya dan betul-betul terwujud menjadi mahasiswa yang sukses. Baik, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Salam sukses buat Anda semua. Semoga Anda sukses di dunia maupun di akhirat. Salam, jangan lupa subscribe di channel YouTube Umi Bidan Yaya Huzaiyah.